Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang tahayul. Kita akan membaca dari surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Banyak orang mempercayai tahayul lebih dari mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Ada berbagai macam tahayul yang berkembang subur dalam kehidupan masyarakat dan dipercayai oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang juga percaya kepada tahayul dan terlibat dalam praktek kuasa kegelapan ini. Tahayul adalah suatu kepercayaan yang tidak berdasarkan akal sehat dan kebenaran. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada. Sumber kepercayaan akan tahayul bisa berasal dari ajaran turun-temurun atau petua nenek moyang, adat istiadat masyarakat setempat, atau berasal langsung dari roh-roh penyesat. Contoh-contoh tahayul seperti rumah yang berada di posisi tusuk sate tidak akan membawa keberuntungan. Foto bertiga yang tengah pasti akan terpisah jauh atau cepat mati. Kalau ada pohon besar dianggap ada penunggunya dan sebagainya. Termasuk juga percaya kepada hari-hari atau tanggal-tanggal tertentu yang diyakini mendatangkan keberuntungan atau kesialan. Padahal semua hari adalah baik dan Tuhan menciptakan hari-hari untuk kebaikan manusia. Di dalam surat Galatia 4 ayat 10 tertulis, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Juga dalam Roma 14 ayat 5 tertulis, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Orang yang mempercayai tahayul pada akhirnya akan terus dihantui dan diintimidasi oleh rasa takut yang tidak beralasan, takut sial, takut mati, takut seret rezekinya, dan lain-lain. Orang yang ketakutan karena mempercayai tahayul menandakan bahwa orang tersebut sudah masuk dalam perangkap jebakan iblis yang adalah bapak segala pendusta, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Padahal dalam surat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 Tuhan menyatakan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Orang Kristen yang masih percaya tahayul sama artinya berkompromi dengan kuasa kegelapan. Di ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus memperingatkan kita untuk menjauhi tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Percaya tahayul berarti melakukan perzinahan rohani, dan itu adalah kebencian bagi Tuhan. Dalam kekristenan tidak ada istilah percaya setengah-setengah, percaya kepada Tuhan sepenuhnya atau percaya kepada yang lain. Ini identik dengan kondisi suam-suam kuku yang tertulis dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-13. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jauhilah dan jangan percaya segala hal yang berhubungan dengan kuasa gelap, mitos, adat istiadat turun-temurun yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan menyimpang dari iman kepada Tuhan. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah penguasa di atas segala penguasa, Tuhan di atas segala Tuhan, yang kepadanya akhirnya segala kuasa akan bertekuk lutut kepada Yesus, seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kita punya Tuhan yang maha dahsyat, maha kuasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Karena itu percayalah hanya kepada Tuhan saja dengan segenap hati. Jangan mendua, jangan kompromi. Kuasanya terlalu cukup untuk kita. Percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih buat nasihat firman-Mu hari ini, Tuhan. Tolong kami untuk mempercayai Engkau sepenuhnya, Tuhan. Tidak kompromi dengan kepercayaan-kepercayaan yang salah, yang menyimpang dari iman kepada Tuhan. Beri kami kekuatan iman untuk meyakini bahwa kuasa-Mu melebihi apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi, sehingga kami boleh tunduk hanya di bawah kuasa-Mu saja dan tidak mempercayai hal-hal di luar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami percaya kami akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.